Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imah Wardani dengan NIM C0E024004. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai stel sel, kendala, perlawanan, dan penggolongan dalam pemungutan pajak dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Aninda Puji Adila MAK. Sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang dari materi ini, yaitu pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemungutan pajak. Terdapat berbagai aspek yang perlu dipahami agar sistem perpajakan dapat berjalan efektif, adil, dan efisien. Salah satunya adalah stel sel dalam pemungutan pajak. Namun, pelaksanaan pemungutan pajak seringkali menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini dapat menimbulkan bentuk perlawanan pajak, baik yang bersifat pasif seperti menunda pembayaran maupun aktif seperti sengaja menghindari kewajiban pajak. Masuk kepada rumusan masalah dari materinya, yaitu yang pertama ada stel sel dalam pemungutan pajak, yang kedua kendala dalam pemungutan pajak, dan bentuk perlawanan pajak serta penggolongan dalam pajak. Masuk kepada pembahasannya. Yang pertama ada stel sel pemungutan pajak. Stel sel pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu stel sel fiktif, stel sel real, dan stel sel campuran. Stel sel fiktif yaitu pajak yang dipungut atas suatu penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu fiksi atau anggapan. Misalnya, fiksi yang menganggap bahwa penghasilan seseorang dalam 1 tahun pajak adalah sama dengan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun pajak yang telah lalu. Adapun kekurangan dari stel sel fiktif yaitu kurang memenuhi rasa keadilan baik bagi fiskas maupun bagi wajib pajak, karena bagaimanapun juga fiksi tidak akan sama dengan keadaan yang senyatanya. Yang kedua ada stel sel real. Stel sel real adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pun kekurangan daripada stel sel real ini yaitu pajak baru dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui dan memerlukan lebih tenaga untuk meneliti secara baik. Selanjutnya ada stel sel campuran. Stel sel campuran adalah kombinasi antara stel sel nyata dan stel sel anggapan. Penghitungan pajaknya pada awal tahun. Besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Dan kelemahan daripada stel sel campuran ini adalah membutuhkan kerja double bagi fiskas, lalu biaya menjadi lebih besar dan bertentangan dengan asas finansial. Selanjutnya ada kendala dalam pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak itu ada 2, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif dari wajib pajak itu maksudnya adalah adanya hambatan-hambatan yang mempersukar dalam pembayaran pajak tersebut, seperti perkembangan intelektual dan moral seseorang, misalnya kurang sadar membayar pajak, terus sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol yang kurang baik dilakukan oleh fiskas. Yang kedua itu ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif dari wajib pajak itu maksudnya adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan pada fiskas atau penarik pajak atau pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Ada 2 nih bentuk perlawanan aktif tersebut. Yang pertama ada tax avoidance, yaitu upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang, misalnya mengajukan keringanan pajak. Yang kedua ada tax evasion, yaitu upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang, misalnya melakukan penggelapan pajak. Selanjutnya ada bentuk perlawanan terhadap pajak. Nah, bentuk perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif maksudnya berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak
dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Lalu ada perlawanan aktif. Maksud dari perlawanan aktif ini secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan sifatnya, sasaran atau objeknya, dan pemungutnya. Yang pertama ada menurut sifatnya. Itu bisa dibedakan menjadi dua lagi, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu artinya pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan atau PPh. Terus ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Ada contohnya yaitu pajak pertambahan nilai PPN atas barang dan jasa. Lalu ada yang menurut sasarannya. Yang menurut sasarannya ini bisa dibedakan menjadi dua lagi, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan objeknya terlebih dahulu, baik berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya, yang tergolong dalam pajak objektif ini adalah pajak bumi dan bangunan. Terus ada pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak. Contohnya itu pajak penghasilan. Lalu ada menurut lembaga pemungutnya. Dibedakan menjadi dua lagi, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara, di mana hasil dari pemungutan pajak dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan sebagian akan dikembalikan ke daerah melalui dana perimbangan daerah dan dana otonomi khusus. Contohnya itu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, di mana pelaksanaannya sehari-hari oleh Dinas Pendapatan Daerah atau biasa disebut Dispenda. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah atau biasa disebut APBD. Contohnya itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi, dan pajak bangunan. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Sebelum diakhiri, saya akan membacakan kesimpulannya. Dari pembahasan mengenai stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, serta penggolongan pajak, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan memiliki peran vital dalam mendukung penerimaan negara. Stelsel pemungutan pajak menjadi dasar penting untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Namun dalam praktiknya sering muncul berbagai kendala. Selain itu, penggolongan pajak membantu dalam memahami jenis serta karakteristik pajak yang berlaku di Indonesia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.